Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan kami dari channel News Clan Official. Saudara-saudara, pada video kali ini kita akan viralkan lagi kelakuan dari Oknum Habib Pahlawi yang sekarang benar-benar ditunggu-tunggu supaya dia dijeruji besi ya. Tetapi nampaknya dia masih berkeliaran. Padahal kesaksian sudah nyata disampaikan oleh mantan istrinya. Ini kita viralkan supaya masyarakat paham dan tidak menjadi korban yang berikutnya ya. Namun sebelum itu, sambil menunggu Anda berkumpul karena ini adalah live streaming, kita sampaikan kepada semuanya, semoga semuanya sehat walafiat, sehat lahir dan batin, dimudahkan semua urusannya yang baik, ditambah dan diluaskan rezekinya oleh Allah. Mudah-mudahan semuanya diberikan umur usia yang penuh barokah, usia yang panjang, dan mudah-mudahan diberi keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Dan kita selalu ingatkan, untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu, untuk selamat di akhirat dibutuhkan ilmu. Tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari oknum-oknum Habib Pahlawi yang ternyata terbukti secara saintifik berdasarkan kajian ilmiah, bukan fitnah, bahwa Pahlawi yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah, curian Nabi, bahkan ada yang mengaku cucu Nabi, itu semuanya adalah dusta, kebohongan publik yang dibangun selama berabad-abad oleh para datuk-datuk mereka, yang diwarisi oleh penerus mereka yang sekarang ini merajalela. Kelakuannya ya jauh panggang dari api, jauh dari keteladanan Rasulullah. Nah, salah satu perilaku oknum yang mengaku sebagai juriah Nabi dari klan Pahlawi berikut ini yang kita akan sampaikan. Silakan disimak untuk mengingatkan Anda. Tentu Anda masih ingat kasus ini ya, kita ungkap lagi supaya pelakunya ini biar ditangkap dan dipenjarakan seperti yang diharapkan oleh korban ya, karena sudah keterlaluan. Korbannya sampai masuk rumah sakit jiwa ya. Kita simak. Saat saya nggak salah, beliau yang salah. Saya cium tangannya, saya sedikit lagi. Saya coba selama berusaha jadi istri yang baik. Sejak 24 Juli lalu, Zeda melaporkan suaminya Habib Ali Zindan ke Polda Metro Jaya atas dugaan KDRT. Setelah menikah itu, di awal-awal itu sudah ada perbuatan-perbuatan tidak beradab yang dia lakukan kepada saya. Sebagai istri, diperlakukan seperti budak ya. Bahkan seorang budak pun masih dimuliakan, diizinkan untuk hamil oleh seorang raja. Enggak, habaib datang ke Indonesia bukan untuk melas. Kami nggak diajarkan minta-minta, saudara. Jangan khawatir. Habaib datang ke Indonesia bukan untuk meraup daripada harta. Enggak, kami tidak mencari jabatan. Enggak, kenapa? Itu bukan didikan dari keluarga kami. Tapi kalau si Ali ini udah kena, ini bisa jadi efek jerak untuk kaum Pahlawi lainnya. Nah, karena si Ali ini belum dipenjara, jadi sampai sekarang kaum Pahlawi lainnya belum merasa takut dan segala macam. Belum ada efek jerak. Si Alinya ini sekarang juga masih tertentang dan dia merasa kebal hukum. Di penjara, bisa kamu menjarain saya? Nggak bisa. Dia kasih sombong dengan kearoganannya. Didikan keluarga kami, ya bagaimana Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, saya punya kakek, keluar masuk penjara. Kenapa bisa keluar masuk penjara? Membakar semangat perjuangan masyarakat Indonesia untuk merebut kemerdekaan, saudara. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Itu yang baru ketahuan. Masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Kami nggak cari madah pujian, kami nggak cari tempat kedudukan, yang kami cari ridho Allah dan Rasulnya. Sehingga hal ini perlu diungkap, saudara sekalian. Dia akan belak-belakan di sini. Yang pertama, selama menikah saya sering dipaksa menonton video porno setiap kali hendak berhubungan suami istri. Satu. Dua, saya selalu dipaksa menyiapkan alat kontrasepsi, kondom, pil KB setiap kali sebelum berhubungan suami istri. Jika tidak, saya tidak akan tidak punya otak. Nah, dan saya sampai sempat dirawat di rumah sakit jiwa kurang lebih setengah tahun gara-gara di Dajjal ini. Dia tidak ubahnya memperlakukan saya seperti pelacur, padahal saya istrinya. Saya potong dulu untuk menghela nafas karena saya begitu semermet ya mendengar cerita yang disampaikan oleh Zeda Salim. Jadi tadi diungkap bagaimana si Ali Jindan ini ya memperlakukan istrinya seperti budak. Saya berpikir begini, kalau istrinya saja itu dianggap budak, apalagi yang bukan istrinya. Apalagi yang bukan istrinya ya.
Kemudian kelakuannya bagaimana? Memperlakukan istri yang seperti budak itu. Dia memaksa, melakukan kekerasan mental, ya, kekerasan di dalam rumah tangga. Ini harus kita sampaikan ke masyarakat. Orang kayak gini mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Dari mana? Dari mana? Ya, ya. Memperlakukan saya seperti pelacur, padahal saya istrinya. Padahal saya adalah istrinya. Marah ya, habis Yang ketiga, selama 2 tahun menikah, saya dilarang untuk hamil memiliki anak. Namun istri lainnya dihamili berkali-kali. Dia memperlakukan saya tidak ubahnya seperti budak seks. Ya Allah, jadi kalimat yang begitu menyedihkan. Dia mengaku diperlakukan seperti pelacur, seperti budak seks. Ketika mau berhubungan, dia harus menonton film itu, ya, film yang tidak senonoh itu. Kemudian dia diwajibkan menyediakan alat kontrasepsi dulu. Istri-istrinya yang lain, nah berarti kan dia punya istri lebih dari satu. Istri-istrinya yang lain diizinkan hamil. Kenapa si Jeddah Salim tidak diizinkan hamil? Ini kan namanya diskriminasi. Betapa sedihnya ya hati Jeddah Salim kalau saya menyimak videonya ya. Kami nggak cari madah pujian, kami nggak cari tempat kedudukan, yang kami cari ridho Allah dan Rasulnya. Sehingga hal ini perlu diungkap, saudara sekalian. Berkali-kali dia membujuk saya untuk melakukan seks menyimpang dari belakang, tapi saya selalu menolak. Itu kekerasan seksual. Cuma kekerasan ekonomi, saya jelaskan dulu Pak. Ya, saya mohon izin sebelumnya. Cuma kekerasan ekonomi, selama 2 tahun menikah dia tidak pernah memberi nafkah saya secara layak untuk makan, pakaian dan lain-lain. Oke. Masya Allah. Jadi selama 2 tahun menjadi istri Ali Jindan, ya, Jeddah Salim mengaku tidak mendapatkan nafkah yang layak. Kalau nafkah yang layak itu kan harusnya ada kecukupan sandang, pangan, dan papan. Sekali lagi harus dicukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Tetapi pengakuan dari si Jeddah Salim tidak ada. 3, kekerasan psikis mental. Selama menikah dia berselingkuh dengan puluhan perempuan. Kami nggak cari madah pujian, kami nggak cari tempat kedudukan, yang kami cari ridho Allah dan Rasulnya. Jeddah Salim mengungkap dia diselingkuhin dengan puluhan wanita. Coba bagaimana? Lalu si yang namanya Ali Jindan ini kalau ceramah begitu menghipnotis orang, seolah-olah dia orang yang hebat, ya. Bagaimana dia tetap mengagung-agungkan leluhurnya. Dia membangga-banggakan leluhurnya. Ya, saya dengar namanya Salim Jindan ya, leluhurnya ya. Tapi dia itu merusak nama baik leluhurnya dengan kelakuannya yang bejat itu. Harusnya ini menjadi apresiasi lah, ya. Tahu sampah? Ini sampah. Kalau kakek moyang kami betul-betul dilaknat oleh Allah, dusta kepada Allah dan Rasulnya, pasti di dalam keluarga habaib ada perampok, ada pembunuh, ada germo, ada bandar semuanya. Suka zina, tukang kawin buang. Puluhan wanita chat ke saya. Ada yang disetubuhi, dihamili, lalu ditinggal, tidak dinikahi. Ada yang sering dikirim gambar-gambar porno, dikawin beberapa hari, minggu, langsung dicerai paksa. Ada bukti chat korban semua nanti hukuman. Yang itu selama 2 tahun menikah, kami tidak pernah tinggal 24 jam. Dia tidak pernah menjaga melindungi saya selayaknya suami melindungi istrinya. Dia datang sesuka hatinya sekali, hanya beberapa jam dalam 1 bulan. Bahkan saya sering dilantarkan sampai 3 bulan. Lalu saya ditinggal. Saya tidak ubahnya seperti pelacur buat dia. Dan saya ditelantarkan sampai detik ini. Ya Bapak, akibat adanya banyak kekerasan tersebut, saya pernah mencoba bunuh diri berkali-kali karena saya merasa buruk, saya merasa diperlakukan begitu hina. Saya mengalami depresi berat, aku sampai dirawat di rumah sakit jiwa hampir setengah tahun. Ada bukti rekam medisnya, semua sudah saya serahkan ke penyidik. Bahkan sampai sedetik ini saya masih dalam perawatan psikiater, mengkonsumsi obat-obatan dari psikiater, dan saya sudah tidak bisa lagi beraktivitas normal seperti dulu. Ada bukti rekam medis semuanya Pak. Saya sudah menjalani pemeriksaan psikis di rumah sakit Polri. Saya sudah melaporkan kekerasan tersebut pada Komnas Perempuan, pihak berwajib Polres Metro Bekasi. Bahkan beberapa waktu lalu Polres Metro Bekasi sudah diberikan surat secara khusus oleh Komnas Perempuan untuk segera memproses kasus ini dengan cepat. Laporannya seperti itu, Pak. Baik, nanti saya sampaikan kepada
Nanti kalau masalah Pak Cleopatra nanti saya jelaskan ke Gus ya. Tadi soalnya beliau cerita semua sama saya. Enggak, jadi gini, saya kan tadi sudah cerita sama yang saya kan, jadi nanti Mbak Cleopatra juga harus hadir itu, diwawancarai oleh tim advokasi gitu loh. Iya. Gitu. Ya kan, kalau ini kan para pengacara ini yang harus wawancara langsung gitu loh, ya kan, dengan mereka gitu loh, Iya, saya. dan para korban ini gitu. Jadi nanti Mas Malik tolong kirimkan nomornya ke saya, berikut dengan nomornya Mbak Jira Salim ini. Saya minta izin ya Mbak ya, untuk Izin ya, share Pak. nomornya ya. Ya. Terus juga Mbak Cleopatra, nah nanti ini kan sekarang ini kan lagi mau ada acara penakiban. Habis ini saya akan sampaikan ke ketum. Nanti saya akan dorong ketum untuk segera mengadakan pertemuan dengan tim pengacara kita di Tangerang sesuai dengan apa yang diminta oleh Mbak Jira Salim. Gitu ya. Oke? Ya. Oke. Ya, oke Mbak. Terima kasih ya Mbak ya. Ya, Mbak. Mohon maaf. Dan sabar ya Mbak. Insya Allah kita akan dukung sampai selesai. Bagaimana keluarga Nabi Muhammad jasanya besar, dan umat ini harus dihubungkan kembali dan dieratkan kembali kepada keluarga baginda Nabi Muhammad. Ini akhir zaman, kita semua melihat kok bagaimana gencar-gencarnya di media sosial upaya untuk supaya memisahkan umat Islam dengan keluarga baginda Nabi Muhammad. Upaya. Inilah contoh ceramah dari Ali Jindan ya. Pandai dia ngomong. Upaya keras supaya habaib dibenci ada di Indonesia. Wahai muhibinnya Habib Ali Jindan, belum sadarkah kalian dengan kebejatan yang nyata di depan kalian? Belum cukupkah bukti nyata yang ditunjukkan Tuhanmu di depan mata kalian? Itulah kebejatan dan rusaknya mental junjungan yang kalian eluh-elukan, yang kalian puja-puja, yang kalian muliakan, yang selama ini kalian perlakukan dan kalian anggap orang suci yang bisa membawamu ke surga nanti. Semuanya sudah dibukakan Tuhanmu di depan mata kalian agar kalian sadar siapa sebenarnya junjungan kalian itu. Dengan apa yang dialami Zeda Salim ini, semua kebejatan Habib Ali Jindan akhirnya terbongkar. Orang yang kalian puja-puja hanya karena ada nama Habibnya ini, yang kalian muliakan dengan cinta buta kalian, kini semua sudah terungkap sejelas-jelasnya di depan kalian. Doktrin-doktrin sesat dan menyesatkan telah meracuni otak dan logika akal waras kalian. Kini sudah ditunjukkan sedemikian jelasnya di depan mata kalian, belum bisakah itu semua menyadarkan kalian dari doktrin-doktrin sesat yang dibungkus agama dengan mengatasnamakan zuriat Rasulillah? Jika bukti nyata ini masih kalian anggap fitnah kepada junjungan kalian, jika bukti kebejatan junjungan kalian yang sudah nampak jelas dan nyata di depan kalian, namun masih saja kami-kami ini tetap kalian anggap pembenci keturunan Nabi, pembenci Ahlul Bait Nabi, sungguh betapa bebal dan bodohnya otak kalian karena belum bisa menerima kebenaran yang nyata. Mengapa kalian tidak gunakan akal kalian, ketika ada ulama pribumi Nusantara Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani yang membuka kepalsuan dan kebohongan mereka, menjelaskan dengan sejelas-jelasnya berdasarkan kitab nasab, berdasar histori sejarah, bahwa mereka bukanlah keturunan Rasulillah. Tidak sampai itu saja, bahkan adanya tantangan tes DNA untuk yang ngaku-ngaku keturunan Nabi untuk membuktikan kesahihan nasab mereka, kalian malah menghujatnya bahkan melabelinya sebagai pembenci zuriyah Nabi dan Ahlul Bait. Wahai para muhibinnya Habib Ali Jindan, selama ini kalian telah ditipu oleh orang yang kalian anggap suci, hanya karena mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, lalu kalian percaya begitu saja, dan mengesampingkan akal logika kalian hanya karena iming-iming dengan mencintainya dijamin masuk surga, dan janji-janji manis yang semuanya itu hanya ngibul belaka. Sungguh kalian ini sudah dibutakan cinta buta tanpa melihat akhlak mereka. Negara ini bisa hancur lulu lantak andai semua orang-orang pribumi Nusantara ini berpikiran seperti kalian. Orang-orang yang berjasa memerdekakan bangsa ini malah kalian kesampingkan, bahkan kalian hujat, kalian hinakan jika berseberangan dengan junjungan kalian. Kalian lebih percaya kepada orang-orang pendatang yang bermental penjajah dan memperbudak kalian yang tujuan sebenarnya ingin hidup mewah dan menghancurkan negara kalian. Ya, memang benar, negara ini bisa hancur jika dikuasai Habib yang ngibul dan pengikutnya yang ngawur. Semoga video ini bisa menyadarkan kalian dari perbudakan orang-orang yang selama ini kalian anggap orang suci dan hanya bermodal mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi. Saat saya nggak salah, beliau yang salah, saya cium tangannya saya coba sebenarnya berusaha jadi istri yang baik. Sejak 24 Juli lalu, Zeda melaporkan suaminya Habib Ali Zindan ke Polda Metro Jaya atas dugaan KDRT. Setelah menikah itu, di awal-awal itu sudah ada perbuatan-perbuatan tidak beradab yang dia lakukan kepada saya. Sebagai istri, diperlakukan seperti
seperti budak ya. Bahkan seorang budak pun masih dimuliakan, diizinkan untuk hamil oleh seorang raja. Ya, itu salah satu video yang bisa mengungkap kebejatan dari oknum Pahlawi ya. Kalian kalau masih mengagung-agungkan Pahlawi, masih percaya, sungguh kami sangat prihatin ya. Karena nggak ada ruginya. Anda itu nggak usah jadi muhibin, nggak usah jadi budak spiritual gitu, malah diuntungkan karena Anda aman ya. Berikut ini kita sampaikan lagi bagaimana si Ali Jindan itu merubah sejarah, membelokkan sejarah, ingin menciptakan branding bahwa mereka lah Pahlawi yang punya jasa untuk kemerdekaan RI. Padahal itu hanyalah sebuah karangan, cerita khayalan ya, tanpa adanya bukti sejarah. Tentu saja ini adalah cerita palsu yang nggak usah kita percaya. Jadi Anda jangan berpikir ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi mendeklarasi daripada kemerdekaan Indonesia. Beliau di hari Jumat itu, pada Jumat beliau fatwakan, sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Nggak ada itu. Itu justru antara tanggal 15 sampai tanggal 16 terjadi persoalan di antara pemimpin kita. Itu menyebabkan maka pada tanggal 17 Agustus kemerdekaan itu diadakan. Dan itu adalah kemerdekaan bangsa. Belum ada negara. Besoknya baru ada negara, yaitu tanggal 18 Agustus. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Syarif Hamid Al-Ghadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan yang sederhana jawabnya. Jadi ketika itu diperlukan lambang negara, lalu dibentuk panitia. Panitianya ketuanya Ki Hajar Dewantara, lalu anggota panitianya ada Yamin, ada Sultan Hamid. Nah lalu ada dua dari sekian banyak bahan yang masuk, dua yang diterima, Sultan Hamid sama Yamin. Tapi kemudian setelah dilihat bahwa Yamin sedikit ada kecenderungan ke Jepangan, maka kemudian diterima Sultan Hamid. Tetapi ada tetapinya, diterima, tetapi begitu Bung Karno melihat, maka dia melihat berbagai hal yang kurang tepat. Maka dia panggil seorang seniman namanya Dullah, lalu dia katakan, Dullah perbaiki itu. Maka diperbaiki. Jadi yang kita lihat sekarang itu bukan asli dari Sultan Hamid, tetapi itu adalah perbaikan dari kehendak Presiden Soekarno yang ditugaskan kepada seorang seniman yang bernama Dullah. Faktanya seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, saya menolak Sultan Hamid sebagai pahlawan nasional karena pada tahun 1904 pangkatnya dinaikkan dari kolonel menjadi mayor jenderal di negeri Belanda. Pada tahun itu kita diburu-buru oleh Belanda, ditembakin dan sebagainya. Dia tidur di negeri Belanda. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Panu Al-Khairat. Enggak benar. Jadi jangan menggunakan sesuatu yang penting bagi negeri kita hanya untuk kepentingan diri kita dan kelompok kita. Banyak lagi dari kalangan para zuriat Nabi Muhammad SAW yang jasanya besar di Indonesia, tapi kita nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena itu kami nggak cari popularitas, kami nggak cari madah pujian, kami nggak cari tempat kedudukan, yang kami cari ridho Allah dan Rasulnya. Mereka mengatakan bahwa Mbah Hasyim Asy'ari ini ketika mendirikan Nahdlatul Ulama, termasuk para founding father kita, mau memproklamirkan kemerdekaan Indonesia itu tanggalnya atas restu daripada Habib Ali Habsyi Kuitang. Itu saya nyatakan salah besar. Yang kedua, ketika di Indonesia ada yang mengagungkan Habib Kuitang yang katanya dia ini adalah orang pertama yang mendirikan taklim, metode pengajaran di Indonesia, itu bohong. Dan seakan-akan yang berhasil mengislamkan Batavia, membuat metode pengajaran taklim ini adalah hasil dari Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Salah itu. Jauh-jauh hari sebelum mereka ada di Indonesia, Syekh Junaid itu sudah menjadi ulama besar. Syekh Junaid Betawi ini hampir dilupakan loh di tanahnya, di Batavia, kalau sekarang Jakarta. Orang
orang sibuk-sibuk jarok kok makomnya kuitang ulama kita yang sebenarnya berjuang dilupakan. Ada upaya-upaya dari para Habib ini untuk menggeser itu semua. Supaya apa? Supaya ke depan minimal kalau orang ziarah tidak hanya ke Wali Songo tapi juga kepada Habib. Makanya tiba-tiba ada Habib yang bikin makam palsu gitu. Itu bahasanya lain, agak berat ini. Ada Habib yang karismatik, yang jamaahnya besar, tiba-tiba bikin makam palsu. Itu tujuannya apa? Untuk menyaingi makam-makam Wali Songo gitu. Agar ke depan 10-20 tahun mendatang anak-anak kita tidak lagi ziarah ke Wali Songo, tapi ziarah kepada Habib-Habib ini gitu. Kenapa? Karena inilah awal mulanya gitu. Mereka ingin agar Wali Songo itu dianggap bukan keturunan Nabi. Nah, kalau ini kemudian dibiarkan, tidak kita berikan perlawanan, jangan-jangan sejarah di Indonesia juga akan berubah dan kemudian tidak diakui lagi bahwa Wali Songo lah yang membawa ajaran agama Islam di Indonesia. Ini upaya untuk supaya umat Islam benci terhadap keluarga baginda Nabi Muhammad. Hati-hati saudara sekalian. Nabi bilang man mata ala bukti ahlul bait mata Yahudiyan atau Nasraniyan. Siapa orang yang mati membawa benci kepada keluarga baginda Nabi Muhammad, dipastikan mati dalam keadaan Yahudi ataupun Nasrani, atau dalam bahasa daripada sederhananya mati dalam keadaan murtad. Sahabat tanya, wa in sama wa shalla ya Rasulullah, walaupun orang itu puasa, walaupun orang itu sholat, apa tetap hitung mati murtad? Apa kata Nabi? Wa in sama wa shalla, walaupun orang itu puasa, walaupun orang itu sholat, kalau dia mati bawa benci kepada keluarga Nabi Muhammad, dipastikan mati dalam keadaan murtad. Oknum-oknum Habib seperti inilah yang membahayakan masa depan bangsa ini. Kenapa kita menyebutkan kata oknum-oknum Habib? Ya, karena bukan hanya satu atau dua orang Habib saja yang sengaja mengaburkan dan membelokkan sejarah bangsa ini, sejarah Nusantara ini. Ia dengan sengaja mengaburkan bahkan secara jelas membelokkan sejarah bangsa ini dengan ceramahnya di depan jamaahnya. Ia mengatakan, Habib di Indonesia ini jasanya apa? Kemudian ia mengatakan jasa Habaib di Indonesia ini sangat banyak. Ia mencontohkan Al-Habib Ali Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Beliaulah yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi mendeklarasikan daripada kemerdekaan Indonesia di hari Jumat. Habib Ali Al-Habsyi Kuitanglah yang memfatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib bangsa Indonesia memasang bendera merah putih di rumah masing-masing. Namun pernyataan oknum Habib Ngibul itu langsung dibantah oleh Dr. Anhar Gonggong MA, seorang ahli sejarah dan birokrat Indonesia. Menurut beliau, tanggal 17 Agustus itu adalah kemerdekaan bangsa, belum ada negara, baru besoknya, ada negara, yaitu tanggal 18 Agustus. Bukan itu saja, oknum Habib Ngibul ini juga mengklaim bahwa lambang Garuda, yang membuat juga Habaib dari Pontianak katanya. Lagi-lagi pernyataan Habib Ngibul itu langsung diluruskan oleh Dr. Anhar Gonggong. Menurut beliau, jadi ketika itu, setelah dideklarasikan kemerdekaan bangsa ini, kemudian diperlukan lambang negara lalu dibentuklah panitia. Ketua panitianya adalah Ki Hajar Dewantara, lalu anggota panitianya ada Yamin, ada Sultan Hamid. Lalu ada dua dari sekian banyak ide yang masuk, dan yang diterima itu adalah ide dari Sultan Hamid dan Yamin. Tapi setelah kemudian dilihat dan diteliti, dari Yamin ini ada kecenderungan ke Jepang-Jepangan, maka kemudian yang diterima adalah dari Sultan Hamid. Tetapi, ketika Bung Karno melihat ada beberapa hal yang kurang tepat, maka dipanggillah seorang seniman, namanya Dullah, lalu Bung Karno meminta Dullah untuk memperbaikinya. Jadi lambang Garuda yang kita lihat sekarang ini, itu bukan asli dari Sultan Hamid, tetapi itu adalah perbaikan dari kehendak Presiden Soekarno yang ditugaskan kepada seorang seniman yaitu Dullah. Itulah fakta sebenarnya dan bukan seperti apa yang dikoar-koarkan oknum Habib tukang ngibul itu. Masih banyak sejarah-sejarah bangsa ini yang coba dikaburkan dan dibelokkan oleh oknum-oknum Habib, yang sebenarnya itu adalah kebohongan yang sengaja dilakukan agar supaya gerombolannya lebih diagung-agungkan di negeri ini. Belum lagi tentang makam-makam yang dipalsukan dan diba-alawikan juga oleh oknum Habib. Kita sebagai generasi bangsa, jangan mudah dibodoh-bodohi oleh oknum-oknum Habib Ngibul seperti itu. Jika sejarah bangsa ini kita biarkan untuk dikaburkan dan dibelokkan, maka tunggulah kehancuran bangsa dan negara ini, di tangan orang-orang yang ngaku-ngaku sebagai zuriat Nabi yang sebenarnya tujuannya untuk menghancurkan negara ini. Semoga video ini ada manfaatnya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, saudaraku. Kita baca-baca komentar Anda ya. Jadi intinya itu kebobrokan dari si Ali Jindan yang sudah mendoktrin para muhibbin agar mempercayai mereka sebagai keturunan Nabi dan berjasa kepada kemerdekaan ya. Garuda Sakti. Sejarah berdirinya NU dibelokkan oleh KB Pahlawi.
dari Jati Satria, PBNU jangan diam-diam saja. Di saat almarhum Gus Dur keturunan dari salah satu pendiri NU dihina, di mana kalian? Di saat sejarah NU dirubah, dibelokkan, di mana kalian? Jangan diam saja, jangan pura-pura buta ya. Ya jangan pura-pura tidak tahu ya. Terima kasih dari Arema hadir Lailatul ya. Terima kasih Lailatul dari Arema. Kemudian ada Semut Kota, Banjigur, Nasab Bangsat ya. Dari Nono, Bang Nono, KB Ba'alawi Yaman tamat harus dideportasi dari Nusantara. Garuda Sakti, Sumpah Pemuda, KB Ba'alawi tidak hadir saudari ya. Nasab Gentayangan ya. KB Ba'alawi bukan warga Nahdiyin dan NU bukan milik Habib Ba'alawi ya. Habib Ba'alawi kena kualat Trah Wali Songo ya dari Garuda Sakti. Bambang Nur Hadi semangat dan laporkan serta usut tuntas tas-tas sampai ke apa nih dangkel-dangkelnya, akar-akarnya maksudnya ya. Biar cepat pada rungkat semua kasus-kasus dan masalahnya. Ya harusnya Ali Jindan ini dibui, dipenjara harusnya biar ada efek jerah supaya tidak congkak kemana-mana terus memakan korban ya. Jati Satria di Ba'alawi komplit, ada yang mencabuli santrinya, ada yang meniduri istri mukibinnya, ada yang jadi pembunuh, pemabuk, pokoknya komplit ya. Membuktikan dari kajian perilaku mereka bukan keturunan Rasulullah ya kan. Dari apa nih, dari Farima Yelmi, terima kasih. Nah sudah hadir ya. Dari Abdul Rosid, apakah seperti itu hasil Mi'raj 70 kali bisa mengubah sejarah, mengubah nasab dan bikin makan palsu ya. Ya saudaraku, jadi Ba'alawi itu bukan keturunan Rasulullah berdasarkan kajian kitab nasab secara filologi ya. Berdasarkan kajian ilmiah, bukan fitnah. Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah. Mereka hanya mengaku-ngaku tetapi tidak bisa membuktikan bahwa mereka keturunan Rasulullah. Apalagi banyak sekali perilaku mereka ya gak ada beda lah ya dengan manusia yang lain. Oleh karena itu mereka bukanlah orang yang paling mulia. Jangan mau didoktrin, dibodoh-bodohin oleh orang-orang Ba'alawi yang tidak terbukti sebagai keturunan Rasulullah ya. Dari Salma, sepatutnya para Habib-Habib ini yang merubah sejarah wajib dilaporkan ini. Sama saja dengan penjajah secara halus ya. Ya memang mereka kan kita indikasi memang bermental penjajah ya di Nusantara. Dia bermental penjajah, ingin menjajah Nusantara, menjadikan para umat muslim yang kurang literasi dijadikan sebagai budak, sebagai jongos mereka, sementara mereka menikmati kemewahan ya, supaya dilayani, minta dilayani oleh budaknya. Masya Allah. Jadi itulah yang harus kita sampaikan ke masyarakat supaya masyarakat sadar bahwa Ba'alawi berdasarkan kajian ilmiah bukan fitnah, tidak terbukti sebagai keturunan Rasulullah. Ngaku-ngaku sesuai dengan warisan wasiat dari leluhur mereka, ternyata mereka diwarisi kebohongan dan kedustaan oleh datuk-datuk mereka, oleh leluhur-leluhur mereka. Ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, ternyata bukan ya saudara. Ya baik saudaraku, hanya itu yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Kita akan persiapan, kita akan live lagi di channel Tanda Kejadian ya. Kita rehat sebentar, nanti habis ini kita live lagi di channel Tanda Kejadian dengan tema yang berbeda ya. Mudah-mudahan di channel Tanda Kejadian nanti lebih banyak lagi yang menemani kita supaya kita lebih semangat lagi ya. Oke saudaraku, itu aja. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.